Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sampai sekarang. Sholawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Abi dan Umi serta teman-teman yang saya hormati, kali ini saya akan bercerita tentang suatu pengalaman yang menarik bagi Nabi Muhammad SAW pada bulan Muharram. Sejarah bulan Muharram dalam Islam diidentik dengan peristiwa hijriahnya Nabi besar Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Peristiwa hijrah tersebut kemudian dijadikan awal kalender Islam. Ustadz Ahmad Zarkasih dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pembentukan Kalender Hijriah terbitan Rumah Fikih Publishing menjelaskan, kalender Hijriah tidak lepas dari ijtihad politik Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Motivasi terbentuknya penanggalan tersebut guna kelancaran sistem kenegaraan ketika itu. Dalam kitabnya Fathul Basri 7268, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan secara detail urutan kejadian lahirnya penanggalan Hijriah tersebut. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menceritakan setelah 2,5 tahun menjabat sebagai khalifah, tepatnya pada tahun ke-17 Hijriah, Sayyidina Umar mendapat kiriman surat dari salah satu gubernurnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang mengadu kalau kebingungan karena banyak surat Sayyidina Umar yang datang tapi tidak ada tanggalnya. Karena itu Abu Musa menyarankan kepada Sayyidina Umar untuk membuat sebuah penanggalan agar tidak terjadi lagi kebingungan di antara gubernur-gubernurnya. Mendapat aduan dan tersebut, akhirnya Sayyidina Umar memanggil semua staf dan orang yang pentingnya untuk berdiskusi, merumuskan dan memformulasikan sebuah penanggalan agar tidak lagi ada yang kebingungan. Dalam diskusi itu, ada yang mengusulkan tahun pertama dimulai di tahun gajah, di mana Nabi Muhammad SAW lahir. Ada juga yang mengusulkan di tahun wafatnya Nabi. Dan tidak sedikit yang mengusulkan di tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Saat wahyu pertama turun, ada juga opsi di tahun hijrah Nabi ke Madinah. 4 opsi ini akhirnya Sayyidina Umar memutuskan untuk memulai di tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah atas usulan dan rekomendasi Sayyidina Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar memilih tahun kelahiran dan tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul karena memang ketika itu juga mereka masih berselisih tentang waktu kapan tepatnya Nabi lahir dan kapan wahyu pertama turun. Sedangkan tahun wafatnya, Sayyidina Umar menolak menjadikannya permulaan tahun karena di tahun tersebut banyak kesedihan. Akhirnya, Khalifah Umar memilih tahun hijrahnya Nabi. Selain karena jelasnya waktu tersebut, hijrah juga dianggap menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil ketika itu. Selain itu, menjadi tonggak awalnya kejayaan umat Islam setelah sebelumnya hanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena itulah kalender ini dinamakan kalender Hijriah. Karena yang menjadi acuan awalnya ialah hijrahnya Nabi Muhammad SAW setelah bersepakat bahwa awal tahun itu terhitung sejak Nabi hijrah. Perdebatan kembali memanas tentang bulan, apakah yang menjadi awal bulan-bulan Hijriah ini. Tentu saja ada yang menawarkan bulan Rabi' al-Awal sebagai bulan pertama tahun Hijriah, karena bulan itu ialah bulan hijrahnya Rasul. Akan tetapi Sayyidina Umar justru memilih bulan Muharram untuk jadi bulan pertama pada susunan tahun Hijriah.
Selain karena rekomendasi Sayyidina Utsman, Khalifah Umar memilih Muharram dengan alasan bahwa hijrah walaupun terjadi di bulan Rabi al-Awal, akan tetapi mukadimah atau permulaan hijrah terjadi sejak di bulan Muharram. Khalifah Umar mengatakan bahwa wacana hijrah itu muncul setelah beberapa sahabat membayat Nabi, dan bayat itu menjadi pengunjung bulan Zulhijjah. Semangat bayat itulah yang mengantarkan kaum muslimin untuk berhijrah. Dan bulan yang muncul setelah Zulhijjah ialah bulan Muharram. Karena itu Khalifah Umar memilih Muharram sebagai bulan pertama di tahun Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian cerita tentang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.